Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Zahra dengan NIM 24419191024 dari Prodi Sistem Informasi UINSI Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan materi mengenai arsitektur dan mekanisme sistem operasi. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas seluruh materi secara komprehensif yang mencakup 8 modul utama. Peta materi yang akan kita pelajari bersama meliputi pendahuluan dan struktur sistem operasi, manajemen proses dan thread, penjadwalan CPU, sinkronisasi dan deadlock, manajemen memori sekunder dan input-output, sistem berkas, dan yang terakhir keamanan sistem operasi. Sebagai langkah awal, kita akan masuk pada pembahasan modul 1, yaitu pendahuluan dan struktur sistem operasi. Sistem operasi atau singkatannya OS adalah perangkat lunak utama yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas komputer. Secara struktural, sistem operasi bertindak sebagai penghubung antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras. Keberadaan OS memastikan bahwa seluruh komponen tersebut dapat bekerja secara teratur dan juga efisien. Adapun beberapa contoh sistem operasi yang umum digunakan saat ini adalah Windows, Linux, macOS, dan Android. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna harus berinteraksi langsung dengan perangkat keras yang mekanismenya sangat rumit. Oleh karena itu, sistem operasi dibuat untuk mempermudah penggunaan komputer sekaligus mengolah sumber daya yang tersedia. Melalui sistem operasi, beberapa program dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Secara spesifik, fungsi utama dari sistem operasi meliputi: pertama, mengelola penggunaan CPU, kedua, mengatur penggunaan memori, ketiga, mengelola perangkat masukan dan keluaran, keempat, mengatur penyimpanan data dan berkas, kelima, menjaga keamanan sistem. Arsitektur sistem operasi adalah cara komponen-komponen di dalam sistem operasi disusun dan saling berinteraksi. Setiap arsitektur memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem. Berikut adalah 4 jenis arsitektur yang umum digunakan. Pertama, ada monolitik. Pada arsitektur ini, semua layanan sistem operasi berada dalam satu kernel besar sehingga komunikasi antar komponen berlangsung cepat. Namun kelemahannya, jika terjadi kesalahan pada satu bagian, seluruh sistem dapat terpengaruh. Kedua ada layered, sistem dibagi menjadi beberapa lapisan yang memiliki tugas masing-masing. Struktur ini lebih mudah dipahami dan dipelihara, tetapi kinerjanya lebih lambat karena harus melewati beberapa lapisan. Ketiga ada microkernel. Kernel hanya berisi fungsi-fungsi inti, sedangkan layanan lainnya dijalankan di luar kernel. Pendekatan ini lebih aman dan stabil, tetapi membutuhkan komunikasi tambahan yang dapat mengurangi performa. Yang keempat ada modular. Di sini fitur tambahan dapat dimuat sebagai modul tanpa mengubah kernel utama. Arsitektur ini lebih fleksibel dan banyak digunakan pada sistem operasi modern seperti Linux. Ketika sebuah aplikasi ingin mengakses sumber daya komputer, aplikasi tersebut tidak dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat keras. Sebagai gantinya, aplikasi menggunakan sistem call untuk meminta layanan dari sistem operasi. Contoh penggunaan sistem call ini terjadi pada saat instruksi membuka file, menyimpan data, atau membuat proses baru. Sementara itu, API atau Application Programming Interface adalah sekumpulan fungsi yang memudahkan programmer untuk menggunakan layanan sistem operasi tanpa harus menulis sistem call secara langsung. Secara ringkas, dapat dilihat di ilustrasi pada video ini. Hierarki interaksinya dimulai dari aplikasi yang memanggil API, kemudian API meneruskannya sebagai sistem call, hingga akhirnya dieksekusi oleh sistem operasi. Virtual machine atau mesin virtual adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dalam lingkungan virtual. Sebagai contoh, pengguna Windows dapat menjalankan Linux di dalam aplikasi VirtualBox tanpa harus menginstalnya langsung pada perangkat keras. Beberapa keuntungan dari virtual machine meliputi: pertama, menghemat perangkat keras. Kedua, aman untuk pengujian sistem. Ketiga, memudahkan pembelajaran dan eksperimen. Dan yang terakhir, dapat menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. Secara garis besar, sistem operasi berperan sebagai pengelola seluruh sumber daya komputer dan penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Untuk menjalankan tugasnya, sistem operasi memiliki berbagai arsitektur, menyediakan layanan melalui sistem call dan API, serta mendukung teknologi virtual machine.
Selanjutnya, kita akan melangkah pada bab berikutnya, yaitu modul 2, yang akan membahas mengenai manajemen proses dan thread. Saat komputer digunakan, banyak program dapat berjalan secara bersamaan, seperti browser, pemutar musik, dan aplikasi perkantoran. Sistem operasi bertugas untuk mengatur seluruh program tersebut agar dapat berjalan dengan lancar dan tidak saling mengganggu. Pada modul kedua ini, kita akan membahas mengenai konsep proses dan thread, pengelolaan proses oleh sistem operasi, serta teknik multithreading untuk meningkatkan efisiensi kerja komputer. Mari kita lihat perbedaan mendasar antara proses dan thread. Proses adalah proses yang sedang dieksekusi oleh sistem operasi. Setiap proses memiliki ruang memori dan sumber daya sendiri sehingga dapat berjalan secara mandiri. Contoh dari proses adalah saat kita membuka Google Chrome, Microsoft Word, atau Spotify. Sementara itu, thread adalah unit kerja yang lebih kecil di dalam suatu proses. Satu proses dapat memiliki satu atau beberapa thread yang bekerja secara bersamaan. Sebagai contoh, saat kita menggunakan browser, satu thread bertugas memuat halaman web, sementara thread lain memutar video atau mengunduh file. Secara teknis, proses memiliki ruang memori sendiri, berkarakteristik lebih berat, membutuhkan sumber daya yang lebih besar, dan komunikasinya cenderung lebih lambat. Sebaliknya, thread berbagi memori dengan proses induknya, berkarakteristik lebih ringan, lebih efisien, serta memiliki kemampuan komunikasi yang lebih cepat. Agar dapat mengelola setiap proses dengan baik, sistem operasi menyimpan informasi masing-masing proses dalam sebuah struktur data yang disebut Process Control Block atau PCB. PCB ini berfungsi sebagai identitas dan catatan aktivitas dari suatu proses. Tanpa adanya PCB, sistem operasi tidak akan dapat melacak dan mengelola proses yang sedang berjalan. Informasi penting yang disimpan di dalam PCB meliputi: pertama, proses ID sebagai nomor identitas proses, kedua, status proses saat itu, ketiga, program counter untuk mencatat alamat instruksi berikutnya, dan yang keempat, register CPU, informasi pengelolaan memori, serta informasi perangkat input-output yang digunakan. Selama masa aktifnya, sebuah proses akan berpindah-pindah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, yang disebut sebagai proses state. Siklus perpindahan kondisi ini meliputi 5 tahapan utama, yaitu yang pertama ada new, yaitu kondisi ketika proses baru saja dibuat. Kemudian yang kedua ada ready, kondisi di mana proses telah siap untuk menggunakan CPU. Dan yang ketiga ada running, kondisi saat instruksi proses sedang dieksekusi oleh CPU. Keempat ada waiting, kondisi ketika proses harus berhenti sejenak untuk menunggu operasi input-output selesai atau menunggu ketersediaan sumber daya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu terminated, kondisi akhir ketika proses telah selesai dieksekusi sepenuhnya. Sistem operasi memegang kendali untuk melakukan berbagai operasi terhadap proses. Dua operasi paling mendasar adalah yang pertama ada create process, yaitu pembuatan proses baru untuk dimasukkan ke dalam sistem, contohnya saat pengguna membuka aplikasi Microsoft Word. Dan yang kedua ada terminate process, yaitu penghentian proses sehingga seluruh sumber dayanya dibebaskan kembali. Contohnya saat pengguna menutup aplikasi atau melakukan end text. Selain itu, sistem operasi juga memiliki otoritas untuk menghentikan paksa proses yang mengalami kesalahan teknis atau yang menggunakan sumber daya secara berlebihan. Untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi, diterapkan teknik multithreading, yaitu menjalankan beberapa thread secara bersamaan di dalam satu proses. Melalui multithreading, aplikasi dapat bekerja lebih cepat dan responsif karena beberapa tugas diselesaikan secara paralel. Keuntungan utama dari penerapan multithreading meliputi: pertama, meningkatkan performa keseluruhan sistem, kedua, memanfaatkan kemampuan CPU multicore secara optimal, dan yang terakhir, mengurangi waktu tunggu pengguna sekaligus membuat aplikasi menjadi lebih responsif. Dalam implementasinya, terdapat beberapa jenis model hubungan antara thread, pengguna, dan thread kernel. Yang pertama ada many-to-one, banyak thread pengguna dipetakan ke satu thread kernel. Model ini sederhana dan cepat dibuat, namun memiliki kelemahan. Jika satu thread terblokir, maka seluruh thread lainnya akan ikut terblokir. Yang kedua ada one-to-one,
Setiap satu thread pengguna memiliki satu thread kernel sendiri. Kelebihannya adalah performa yang lebih baik dan mendukung paralelisme, tetapi kekurangannya membutuhkan konsumsi sumber daya yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu ada many-to-many. Banyak thread pengguna dipetakan ke beberapa thread kernel. Model ini dinilai sangat fleksibel dan efisien, meskipun implementasinya strukturnya jauh lebih kompleks. Guna mempermudah programmer dalam membuat mengelola thread, sistem operasi menyediakan library khusus. Dua library yang paling populer digunakan saat ini adalah yang pertama ada pthreads atau POSIX thread, yang merupakan library thread yang banyak digunakan pada sistem Linux dan Unix. Fungsi utamanya yaitu untuk membuat thread, menjalankan thread, serta sinkronisasi thread. Dan yang kedua ada Java Threads. Bahasa pemrograman Java menyediakan dukungan thread secara bawaan melalui kelas thread dan reusable. Unggulannya yaitu pertama mudah digunakan, kedua mendukung pemrograman multithreading, dan yang terakhir yaitu banyak digunakan pada aplikasi modern. Sebagai kesimpulan dari modul 2, proses merupakan program yang sedang berjalan, sedangkan thread adalah unit kerja yang lebih kecil di dalam proses tersebut. Sistem operasi memanfaatkan komponen PCB untuk mengelola informasi dan mengatur perpindahan state proses selama eksekusi. Untuk meningkatkan efisiensi dan performa, sistem operasi modern mendukung teknik multithreading melalui berbagai pilihan model serta dukungan thread library. Setelah memahami konsep proses dan PCB, kita akan melihat bagaimana sistem operasi memberikan identitas unik pada setiap proses yang berjalan di PID atau Process ID. Nah, setelah text manajernya terbuka, kita pergi ke tab Details. Di sini akan terlihat seluruh proses yang sedang berjalan. Nah, kemudian fokus ke bagian tabel PID. Seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, PID ini merupakan nomor identitas unik yang diberikan sistem operasi kepada setiap proses yang sedang berjalan. Kemudian di sini saya ingin membuktikan jika kita membuka sebuah aplikasi, apakah akan muncul di bagian details text manajernya. Dan bisa diperhatikan di details text manager, aplikasi Notepad yang saya buka itu muncul sebagai proses baru. Selanjutnya, kita akan melangkah kepada bab berikutnya, yaitu modul 3 yang akan membahas secara spesifik mengenai mekanisme penjadwalan CPU. Ketika banyak proses berjalan secara bersamaan, sistem operasi harus menentukan proses mana yang akan memperoleh akses ke CPU terlebih dahulu. Mekanisme alokasi ini disebut sebagai CPU scheduling atau penjadwalan CPU. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan CPU, meminimalkan waktu tunggu proses, serta meningkatkan respon dan kinerja keseluruhan sistem. Dalam mengevaluasi efisiensi ini, terdapat beberapa kriteria utama, yaitu CPU utilization, turnaround time, response time, throughput, dan waiting time. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan, di antaranya adalah FCFS dan SJF. FCFS atau First Come First Serve berprinsip bahwa proses yang tiba lebih dahulu akan dieksekusi lebih dahulu, serupa dengan sistem antrean pada loket. Algoritma ini sangat sederhana dan mudah diterapkan, namun memiliki kekurangan di mana waktu tunggu bisa menjadi sangat besar jika proses di awal membutuhkan waktu eksekusi yang lama. Sementara SJF atau Shortest Job First memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi paling pendek untuk dijalankan terlebih dahulu. Kelebihannya adalah menghasilkan waktu tunggu yang lebih kecil dan lebih efisien. Kendati demikian, kelemahannya terletak pada sulitnya memprediksi lama durasi proses sejak awal. Dua algoritma berikutnya adalah priority scheduling dan round robin. Di mana untuk priority scheduling, yaitu mengalokasikan CPU kepada proses yang memiliki nilai prioritas tertinggi. Algoritma ini sangat cocok untuk menangani proses-proses yang dinilai penting. Namun kekurangannya adalah dapat menyebabkan resiko starvation
yaitu kondisi di mana proses berprioritas rendah terabaikan dan tidak mendapatkan giliran. Selanjutnya ada round robin, yaitu memberikan jatah waktu tertentu yang disebut time quantum kepada setiap proses secara bergiliran. Karakteristiknya, algoritma ini dinilai adil dan responsif, tetapi memiliki konsekuensi berupa tingginya frekuensi perpindahan tugas atau context switching pada CPU. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, sehingga penggunaannya wajib disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik sistem komputasi tersebut. Komputer modern saat ini umumnya telah menggunakan arsitektur banyak inti atau multicore. Oleh sebab itu, sistem operasi dituntut untuk mampu mendistribusikan beban proses ke beberapa inti CPU secara seimbang. Tujuan dari penjadwalan multiprosesor ini adalah memaksimalkan penggunaan seluruh core CPU, meningkatkan performa sistem, mempercepat waktu penyelesaian, serta menerapkan penyeimbangan beban kerja atau load balancing agar tidak ada CPU yang menganggur atau terlalu sibuk. Secara ringkas, penjadwalan CPU merupakan pondasi utama sistem operasi untuk mengalokasikan unit pemrosesan secara efisien demi mencapai kinerja maksimal. Tidak ada satu algoritma tunggal yang terbaik untuk semua kasus, sehingga strategi penjadwalan harus disesuaikan dengan kebutuhan komputasi sistem. Terakhir, pada arsitektur modern, penyeimbangan beban kerja secara dinamis menjadi faktor penentu bagi kestabilan performa. Setelah mempelajari algoritma priority scheduling, kita akan melihat bagaimana konsep prioritas proses diterapkan pada sistem operasi Windows melalui fitur Priority Class. Buka Google Chrome terlebih dahulu, karena ini bertujuan agar kita memiliki proses yang akan diuji. Selanjutnya, ketik shortcut berikut untuk membuka Text Manager. Selanjutnya, pergi ke menu Details, dan di menu Details ini akan terlihat seluruh proses yang sedang berjalan. Karena saya tadi membuka aplikasi Chrome, maka di sini kita akan mencari Chrome X. Nah, biasanya akan muncul beberapa proses Chrome karena Chrome ini menggunakan arsitektur multiproses. Klik kanan di bagian Chrome X, kemudian pilih Set Priority, dan akan muncul beberapa pilihan. Di sini saya pilih Above Normal, kemudian Change Priority. Maka di sini saya sudah berhasil mengubah Priority Class pada Chrome saya. Dan priority class di sini menentukan tingkat prioritas suatu proses dalam memperoleh waktu CPU. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan pada modul 4 yang akan mengulas tentang konsep sinkronisasi dan deadlock. Ketika beberapa proses atau thread mengakses data yang sama secara bersamaan, dapat terjadi kondisi yang disebut rest condition. Rest condition adalah situasi di mana hasil akhir dari program menjadi tidak akurat karena sangat bergantung pada urutan eksekusi proses yang saling mendahului. Untuk mencegah hal tersebut, sistem operasi menerapkan mekanisme sinkronisasi, yaitu pengaturan akses ke data bersama agar tetap aman dan konsisten. Di dalam program, terdapat area yang disebut critical section, yaitu bagian kode yang mengakses data atau sumber daya bersama, di mana area ini hanya boleh dimasuki oleh satu proses saja pada satu waktu. Untuk memastikan keamanan critical section, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada Peterson Solution, yaitu merupakan metode berbasis perangkat lunak yang mengatur giliran akses antara dua proses secara bergantian. Kedua ada Test and Set, yaitu merupakan intrusi khusus langsung pada perangkat keras untuk mengunci sumber daya secara aman sebelum digunakan oleh proses lain. Kemudian ada semaphore, yaitu berupa variabel khusus yang digunakan untuk mengontrol akses proses, mencegah rest condition, serta membantu sinkronisasi jalannya proses. Mekanisme ini juga digunakan untuk menyelesaikan masalah klasik sinkronisasi, seperti kasus pengaturan pembuatan dan penggunaan data, serta kasus pengaturan proses membaca dan mengubah data. Di sisi lain, kegagalan dalam sinkronisasi dapat memicu terjadinya deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang dikunci oleh proses lain, sehingga seluruh proses tersebut terhenti dan tidak dapat melanjutkan eksekusi. Sebuah sistem dapat mengalami deadlock jika memenuhi 4 karakteristik utama secara bersamaan, yaitu pertama, mutual exclusion, yaitu sumber daya hanya bisa digunakan oleh satu proses. Kedua, yaitu hold and wait, yaitu proses memegang sumber daya sambil meminta sumber daya baru.
Ketiga yaitu no preemption, yaitu sumber daya tidak dapat diambil paksa dari proses lain. Keempat, circular wait, yaitu adanya rantai saling menunggu sumber daya berbentuk lingkaran. Sistem operasi memiliki beberapa strategi utama untuk menangani masalah deadlock, yaitu yang pertama ada prevention, yaitu untuk mencegah terjadinya salah satu dari 4 kondisi penyebab deadlock. Yang kedua ada avoidance, yaitu menghindari deadlock melalui alokasi sumber daya secara hati-hati dengan memperhitungkan kondisi aman. Yang ketiga ada detection dan recovery, yaitu membiarkan deadlock terjadi, kemudian mendeteksinya, dan melakukan pemulihan sistem secara otomatis. Yang keempat ada ignore, yaitu mengabaikan kemungkinan terjadinya deadlock dan menyerahkan penanganannya kepada pengguna jika sistem mengalami crash atau membeku. Secara ringkas, sinkronisasi adalah mekanisme krusial untuk mencegah race condition dan menjaga integritas data bersama di area critical section. Di sisi lain, resiko terjadinya deadlock akibat proses yang saling mengunci sumber daya harus diantisipasi oleh sistem operasi melalui strategi penanganan yang tepat demi menjaga stabilitas sistem. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan pada modul 5 yang akan mengulas mengenai mekanisme manajemen memori. Manajemen memori adalah proses pengelolaan RAM agar program dapat berjalan dengan efisien. Dalam mekanismenya, terdapat logical address, yaitu alamat memori yang digunakan oleh program saat berjalan, dan physical address, yaitu alamat sebenarnya pada RAM. Proses penerjemahan dari alamat logis ke alamat fisik dilakukan oleh perangkat keras bernama MMU agar program dapat mengakses memori dengan benar. Ketika memori utama tidak mencukupi, sistem operasi menerapkan teknik swapping, yaitu memindahkan proses sementara dari RAM ke penyimpanan sekunder. Dalam menempatkan data, terdapat metode alokasi kontigu, yaitu metode penyimpanan proses dalam blok memori yang berdekatan. Metode ini dibagi menjadi fixed partitioning yang berukuran tetap namun banyak memori terbuang, dan variable partitioning yang ukurannya menyesuaikan kebutuhan namun berpotensi menimbulkan fragmentasi, yaitu kondisi ketika ruang memori tidak optimal karena tersebar dalam bagian kecil. Untuk mengatasi masalah fragmentasi tersebut, digunakan teknik paging, yaitu pembagian memori menjadi blok-blok kecil bernama fetch dan frame. Melalui paging, proses tidak harus ditempatkan pada lokasi memori yang berdekatan. Selain itu, terdapat teknik segmentation, yaitu pembagian memori berdasarkan unit logis program seperti fungsi, objek, atau variabel utama. Pada sistem memori yang besar, ukuran patch table juga akan membengkak. Sebagai solusinya, digunakan skema multi-level patch table, yaitu pembagian tabel halaman menjadi beberapa tingkat. Keuntungan dari skema ini adalah menghemat penggunaan memori, mendukung ruang alamat yang besar, dan telah banyak digunakan pada sistem operasi modern. Komputer modern menerapkan daemon paging, yaitu teknik yang hanya memuat halaman ke RAM saat benar-benar dibutuhkan. Jika halaman yang diminta belum tersedia di RAM, akan terjadi patch fault, sehingga sistem harus mengambilnya dari disk. Ketika RAM penuh, sistem operasi akan melakukan patch replacement atau penggantian halaman. Mari kita perhatikan ilustrasi pada layar. Pada kondisi sebelum, RAM sudah penuh terisi oleh patch A, B, dan C. Ketika patch D dibutuhkan sedangkan RAM sudah penuh, sistem operasi akan memilih patch B untuk digantikan dan dikeluarkan dari memori. Hasilnya, pada kondisi sesudah, patch D berhasil masuk mengisi frame 2. Proses ini membantu sistem menjalankan lebih banyak program meskipun kapasitas RAM terbatas. Sebagai rangkuman, sistem operasi mengelola RAM secara efisien melalui penerjemahan alamat oleh MMU. Teknik paging digunakan untuk menghindari fragmentasi luar dan dioptimalkan melalui multi-level patch table. Terakhir, mekanisme daemon paging dan patch replacement memastikan sistem tetap berjalan stabil dan responsif dengan menukar halaman secara cerdas saat memori penuh. Pada demonstrasi ini, saya akan memonitor aktivitas patch fault menggunakan performance monitor. Ketik shortcut berikut untuk masuk ke performance monitor. Setelah performance monitor terbuka, maka langsung saja masuk ke menu performance monitor. Di sini, saya membuka beberapa aplikasi untuk melihat pergerakan grafik yang ditampilkan. Melalui Performance Monitor, kita dapat memantau aktivitas patch fault dan melihat bagaimana sistem operasi mengelola memori secara real-time.
Page fault terjadi karena data yang dibutuhkan program belum tersedia di RAM sehingga sistem harus mengambilnya dari penyimpanan. Pada perangkat yang saya gunakan, aktivitas page fault tidak terlihat signifikan karena kapasitas RAM yang masih cukup besar untuk menampung aplikasi yang sedang berjalan. Akibatnya, sebagian besar data masih dapat langsung diakses dari RAM tanpa perlu mengambil data dari penyimpanan, sehingga page fault jarang terjadi. Meskipun demikian, performance monitor tetap dapat digunakan untuk memantau aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan memori dan mekanisme paging pada sistem operasi. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan pada modul 6 yang akan mengulas mengenai manajemen memori sekunder dan input-output. Disk scheduling adalah metode pengaturan urutan akses data pada hard disk agar proses baca dan tulis menjadi lebih efisien. Algoritma yang digunakan meliputi: pertama, FCFS berdasarkan urutan kedatangan. Kedua, SSTF mencari jarak track terdekat. Ketiga, scan dan look yang bergerak bolak-balik. Dan yang terakhir, ada C-scan dan C-look yang bergerak satu arah lalu kembali ke awal. Selain itu, terdapat swap space management yang berfungsi mengelola area penyimpanan sekunder sebagai memori virtual saat kapasitas RAM sudah tidak mencukupi. Dalam proses transfer data, terdapat perbedaan antara PIO dan DMA. Pada PIO, CPU mengendalikan langsung proses transfer data antara perangkat dan memori. Sebaliknya, DMA memungkinkan perangkat mentransfer data langsung ke memori tanpa melibatkan CPU secara terus-menerus sehingga prosesnya lebih cepat. Untuk mendukung kinerja input dan output, sistem operasi menerapkan 3 teknik utama. Yang pertama ada buffering untuk menyimpan data sementara saat transfer berlangsung. Kedua ada caching untuk menyimpan data yang sering digunakan agar akses lebih cepat. Dan yang terakhir ada spooling untuk menampung antrean pekerjaan sebelum diproses seperti pada printer. Device driver adalah perangkat lunak penghubung antara sistem operasi dan perangkat keras. Fungsi utamanya adalah menerjemahkan perintah sistem operasi ke perangkat keras, mengontrol komunikasi hardware dan software, serta memastikan perangkat berfungsi dengan benar. Contohnya meliputi driver printer, keyboard, mouse, dan VGA atau GPU. Tanpa adanya driver, sistem operasi tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat keras secara optimal. Sebagai kesimpulan, manajemen memori sekunder dan input-output berfungsi meningkatkan efisiensi sistem komputer. Disk scheduling dan swap space bekerja mengoptimalkan penyimpanan. Sementara itu, DMA dan PIO bertugas mengatur transfer data dengan dukungan kinerja dari teknik buffering, caching, dan spooling. Seluruh perangkat keras ini dapat digerakkan oleh sistem operasi melalui perantara device driver. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan pada modul 7 yang akan mengulas mengenai sistem berkas. File system atau sistem berkas adalah metode sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data. Sebuah file memiliki atribut berkas seperti nama, ukuran, tipe, lokasi, tanggal, dan hak akses. Terhadap file tersebut, sistem operasi dapat mengeksekusi beberapa operasi berkas dasar seperti create, open, read, write, delete, dan rename. Selain itu, digunakan pula struktur direktori untuk mengelompokkan berkas ke dalam folder agar lebih mudah dikelola. Dalam menyimpan file pada media penyimpanan, sistem operasi menggunakan 3 metode alokasi. Yang pertama, contiguous allocation. Berkas disimpan secara berurutan pada blok yang berdekatan. Kelebihannya adalah akses data cepat, namun kekurangannya menimbulkan fragmentasi. Kedua, linked allocation. Setiap blok file terpisah tetapi saling terhubung melalui pointer. Metode ini dinilai fleksibel, namun memiliki kekurangan berupa akses yang lebih lambat. Ketiga, index allocation. Alamat seluruh blok file disimpan pada sebuah tabel indeks. Kelebihannya membuat akses langsung lebih mudah, namun kekurangannya membutuhkan ruang tambahan untuk indeks. Untuk mengatur penyimpanan, diterapkan implementasi direktori menggunakan tabel atau struktur data khusus guna mempermudah pencarian file, mengelola folder, dan menyimpan metadata. Di sisi lain, sistem operasi menjalankan manajemen ruang kosong untuk mendeteksi blok mana saja yang belum terisi agar bisa ditempati oleh file baru. Metode yang umum digunakan meliputi bitmap, linked list, grouping, dan counting, dengan tujuan memanfaatkan ruang penyimpanan secara efisien. Sebagai kesimpulan,
File system merupakan komponen penting yang mengatur penyimpanan dan pengelolaan data. Sistem operasi menyediakan atribut serta operasi berkas, mengelola struktur direktori, menentukan metode alokasi file, dan mengatur ruang kosong agar media penyimpanan dapat digunakan secara efisien serta terorganisir. Selanjutnya, kita akan melangkah pada bab terakhir yaitu modul 8 yang akan membahas mengenai keamanan sistem operasi. Domain proteksi bertugas menentukan hak akses yang dimiliki setiap pengguna atau proses terhadap suatu sumber daya komputer. Sebagai contoh, user biasa hanya dapat membaca file tertentu, sedangkan administrator memiliki hak penuh untuk membaca, menulis, dan menghapus file tersebut. Untuk mengaturnya, sistem operasi menggunakan akses matrix, yaitu tabel khusus yang memetakan hubungan antara pengguna dan hak akses file. Sehingga sistem dapat mengontrol secara ketat siapa saja yang boleh mengakses sumber daya. Sistem komputer selalu menghadapi berbagai ancaman keamanan, seperti akses tanpa izin, pencurian data, perusakan sistem, hingga penyebaran malware. Untuk mengatasinya, sistem operasi menerapkan 3 mekanisme keamanan utama. Yang pertama, autentikasi, melakukan verifikasi identitas pengguna menggunakan username dan password. Kedua, OTP, menggunakan kode sekali pakai sebagai lapisan keamanan tambahan. Ketiga, enkripsi, mengubah data menjadi bentuk rahasia yang tidak dapat dibaca tanpa kunci tertentu. Salah satu ancaman terbesar bagi sistem operasi adalah malware. Beberapa jenis malware yang umum menyerang meliputi: pertama, virus, biasanya menempel pada file lain dan baru menyebar saat file tersebut dijalankan. Kedua, worm, menyebar secara otomatis melalui jaringan tanpa membutuhkan bantuan pengguna. Ketiga, trojan, menyamar sebagai program aman, tetapi memiliki tujuan tersembunyi yang berbahaya. Dampak dari serangan malware ini dapat mengakibatkan kehilangan data, kerusakan sistem, pencurian informasi sensitif, hingga penurunan performa komputer. Sebagai kesimpulan, keamanan sistem operasi merupakan aspek penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Melalui penerapan domain proteksi, akses matrix, autentikasi, OTP, dan enkripsi, sistem operasi dapat melindungi data dari ancaman luar. Selain itu, pemahaman mengenai karakteristik malware membantu pengguna untuk mengurangi risiko serangan pada komputer. Rekan-rekan sekalian, kita telah menyelesaikan pembahasan seluruh materi secara komprehensif, mulai dari modul 1 mengenai pendahuluan dan struktur sistem operasi hingga modul 8 mengenai keamanan sistem operasi. Namun, jangan ditutup dulu videonya ya, karena setelah ini akan ada sesi kuis singkat untuk menguji sejauh mana pemahaman rekan-rekan terhadap seluruh materi yang sudah kita pelajari bersama. Semoga materi dalam video ini memberikan manfaat yang jelas mengenai arsitektur sistem operasi komputer. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengikuti kuis, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.